الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah jemaah salat maghrib dimuliakan Allah. Ini kita biar istiqomah ngaji tafsir Jalalain. Sebelumnya kita buka majelis dengan kirim Al-Fatihah dan berdoa kita. Hadirat Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Abdul Rahman Abdul Syekh Abdullah Syekh وإلى الشيخين الجليلين شيخ جلال الدين السيوطي الشيخ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الفيل. Surah Al-Fil. Makkiyatun, surah ini adalah surah Makkiyah yang turun di Makkah atau sebelum hijrah. Wa ayatuha, ayat-ayatnya khamsun, ada 5. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara, tidakkah engkau melihat? Istifhamu ta'jibin, ini adalah pertanyaan untuk perintah untuk heran gitu. Ai i'jab. Maksudnya heranlah kamu. Kaifa fa'ala rabbuka, bagaimana yang dibuat oleh Tuhanmu. Bi ashabil fil, dengan para penunggang gajah. Gajah itu mahmudun, namanya Mahmud. Si gajah yang paling besar itu namanya Mahmud. Ya, tapi tidak usah dibahas lah bagaimana. Wa ashabuhu, dan teman-temannya Mahmud, teman-temannya gajah-gajah yang lain. Atau wa ashabuhu, pemilik Mahmud itu Abraha, itu adalah Abraha Malikul Yamani, yaitu Raja Yaman waktu itu. Wa jaishuhu, dan pasukannya Abraha. Bana Abraha telah membangun di Son'a, di daerah Son'a. Son'a itu di daerah Yaman. Kanisatan, sebuah gereja. Liyasrifa, supaya Abraha itu tujuannya memalingkan ilaiha, menuju kepada gerejanya itu, al-hujjaja, memalingkan orang-orang yang berangkat haji an Makkah, dari Makkah. Jadi Abraha itu diutus oleh atasannya untuk memerintah di daerah Yaman waktu itu. Nah, kemudian dia Nasrani. Setelah itu dia melihat, bagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa kegiatan haji menuju ke Baitullah, ke Makkah, itu memang sudah dikerjakan oleh orang Arab sejak dulu. Tapi istilahnya belum diatur sedemikian rupa sebagaimana manasik haji yang sudah kita kenal sekarang. Jadi tawaf, itu sudah menjadi tradisi mereka. Sehingga memang Ka'bah itu sesuatu yang mulia bagi orang-orang Arab itu. Maka tidak heran mereka meletakkan berhala-berhala mereka itu di sekeliling Ka'bah. Karena mereka memang tahu bahwa Ka'bah itu adalah sesuatu yang mulia, tapi mereka secara logika mereka tidak memahami bahwa Ka'bah itu adalah diciptakan oleh Allah, bumi dunia diciptakan oleh Allah. Cuman mereka kan istilahnya namanya jahiliyah ya. Secara turun-temurun memang Ka'bah itu sesuatu yang mulia, tempat yang mulia. Nah, kemudian kegiatan haji itu sudah sejak dulu, sejak zaman jahiliyah. Dan di antara tradisi jahiliyah itu, haji itu dalam kondisi telanjang. Ini pakai pakaian sama sekali. Mereka berpikir mereka menyembah kepada Tuhan mereka itu dalam kondisi seperti mereka baru lahir ke dunia ini, tanpa berbusana sama sekali. Nah, saking banyaknya orang-orang Arab itu menuju ke Mekah untuk kegiatan haji, dan memang musim haji memang bulan-bulan Dzulhijjah itu. Kemudian mereka dilihat oleh Abraha. Nah, Abraha ini tidak suka. Maka dia bikin saingan. Bikin satu gereja yang besar di daerah namanya Son'a. Son'a itu di Yaman. Tujuannya supaya apa? Supaya mengalihkan perhatian orang-orang yang haji. Ka'bah itu apa sih? Bangunan cuma gitu-gitu aja. Sederhana, tapi dia bikin bangunan yang luar biasa, arsitektur dan segala macam. Kemudian
Tujuannya tadi supaya orang-orang lebih tertarik menuju ke gerejanya daripada ke Ka'bah. Fa ahdatsa, maka berhadas rajulun, seorang laki, min Kinanah, dari daerah Kinanah, fiha, di dalam gereja itu. Walat toha, dan dia melumurkan kiblataha di kiblatnya gereja itu, maksudnya di daerah gereja itu, bil adirati, dengan kotoran. Ihtiqaran biha, dengan tujuan memang untuk menghinakan gereja itu. Jadi ada seseorang dari Kinanah, satu daerah Kinanah, dia tidak terima dengan itu, karena orang Arab juga kan. Maka dia tidak terimanya itu dia tunjukkan dengan buang air di dalam gereja itu. Buang air dalam gereja, kemudian dia pokoknya dipenuhi dengan kotoran lah. Fahalafa Abrahatu, maka Abrahah ketika melihat itu, wah ada penghinaan kepada gereja yang saya bangun, maka dia bersumpah, layah dimannal Ka'bata, dia pasti sungguh akan menghancurkan Ka'bah. Faja'a Makkah, maka dia datang ke Makkah, bijaisihi bersama dengan pasukannya, ala afyalin, di atas, sambil menunggang gajah-gajah. Muqaddimuha, yang paling depan, Mahmudun, adalah Mahmud tadi itu. Yang paling besar, yang paling depan adalah Mahmud. Fahina tawajjahu, ketika mereka menuju lihadmil Ka'bati, untuk menghancurkan Ka'bah, arsalallahu, Allah mengirimkan alaihim, kepada mereka, ma qassahu, apa yang diceritakan oleh Allah fi qouli, dalam firman-Nya, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al, tidakkah Allah menjadikan, ai ja'ala, maksudnya Allah menjadikan, kaidahum, tipu daya mereka, fi hadmil Ka'bah, dalam menghancurkan Ka'bah. Allah menjadikan pekerjaan mereka, usaha mereka, fi tadlilin, dalam kesesatan, khasarin, maksudnya dalam kerugian, wahalakin, dan kehancuran. Bagaimana mereka sudah berusaha bawa pasukan gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Wa arsala, dan Allah mengutus alaihim, ke atas mereka, tayran, burung ababil, yaitu ababil, jama'atin, yaitu sekelompok burung. Qila la wahida lahu, dikatakan, ada pendapat mengatakan tidak ada bentuk mufrad, tidak ada bentuk tunggal dari kata ababil itu. Lahu, bagi ababil, ka asatir, seperti lafaz asatir. Wakila, ada pendapat mengatakan wahiduhu ibwal, atau ibal, atau ibil, ka'ajul, seperti ajul, wa miftah, wa sikin, ibil, itu. Jadi tentang kosakata bahasa Arab, enggak usah dibahas apa. Tarmihim, burung-burung itu melemparkan mereka, bihijaratin, dengan batu-batu, min sijilin, dari sijil, atau tinin matbukhin, yaitu dari tanah yang dibakar. Faja'alahum, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka ka'asfin, seperti daun, makulin, yang dimakan. Kawaraki zara'in, seperti daun padi-padian, seperti daun daun pertanian lah. Akalat hundawabu, yang dimakan oleh hewan. Wadasathu, dan dia keluarkan sebagai kotoran. Wa afnathu, dan dia menghancurkannya. Ay ahlakahumullah, maksudnya Allah menghancurkan mereka ta'ala. Kullu wahidin, masing-masing mereka, bihajarihi, dengan batunya sendiri. Al maktub alaihi ismuhu, yang tertulis namanya di batu itu. Jadi kalau ya, ini sebagian tafsir mengatakan demikian. Jadi memang setiap orang ada batunya sendiri dan tertulis namanya. Di batu itu nggak meleset. Si fulan dihancurkan oleh batu ini, tertulis di batu itu namanya. Wa huwa, batu itu, akbaru minal adasah, itu lebih besar daripada batu adasah. Adasah itu ada batu kacang kayak kedelai tapi kecil. Wa aswaru, dan lebih kecil, minal himassah, dari kacang himassah. Himassah itu, siapa yang pernah biasanya pulang dari umroh, dari haji, itu bawa kacang Arab kan? Kecil, itu namanya himassah.
Itu lebih kecil dari sedikit dari itu. Lebih kecil sedikit dari itu. Itu kan kecil sekali itu. Nah, dia memang kecil. Yahriqu, dia menghancurkan al-baydata, helm besi, warajula, dan orangnya sekaligus, wal fila, tembus sampai kemudian ke gajahnya, wa yasilu ilal ardi, dan tembus ke bumi. Jadi apa namanya, tembus dari kepala, dari topi besi itu, kemudian ke orangnya sekaligus, tembus lagi ke gajahnya sampai ke bumi. Wa kana hadza, dan kejadian ini ama maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah ketika tahun lahirnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang waktu itu kan belum ada tahun, penentuan tahun itu kan belum ada. Sehingga kejadian-kejadian itu dikaitkan dengan kejadian besar yang terjadi pada waktu itu. Ya kan istilahnya tahun Hijriyah itu kan belum ditentukan. Karena Hijriyah kan ketika hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa namanya, hitungan tahun waktu itu masih semrawut sehingga tidak jelas. Akhirnya yang mudah adalah dikaitkan dengan kejadian-kejadian besar. Jadi Nabi kapan lahirnya? Ya pokoknya tahun waktu terjadinya penyerangan Ka'bah oleh Abraha itu. Maka disebut dengan tahun gajah. Insyaallah. Jadi ini apa namanya, satu surah yang menceritakan sebuah kisah tentang upaya seseorang untuk menghancurkan Ka'bah. Kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa taala menghancurkan orang itu sendiri. Jadi ini apa namanya, di antara faktual ya, di antara memang betul-betul kejadiannya dikirim apa namanya, burung itu apa namanya, membawa batu-batu. Ya mungkin ada yang apa namanya, mengartikan ngambil dari batu neraka, kapan dia akan nerakanya, kan begitu. Ya pokoknya yang hal itu tidak usah dipikirkan, itu sudah dari Allah Subhanahu wa taala, sudah kita, hal yang tidak terlalu penting tidak usah kita bahas. Tapi yang penting di sini adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga apa yang menjadi kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Waktu itu diceritakan Abdul Muthalib itu kakeknya Nabi. Abdul Muthalib itu kakeknya Nabi. Waktu itu beliau ketika Abraha datang, maka beliau cuma ngomong sama Abraha, saya tidak ingin menghalangi kamu. Saya kepingin cuman 200 unta yang kamu ambil dari saya, kembalikan. Maka langsung dia ditanya, loh, kamu kenapa kok tidak ingin membela itu Ka'bah? Maka Abdul Muthalib mengatakan, ya Ka'bah itu sudah ada yang punya, maka nanti yang punya itu sendiri yang akan membalas, yang akan melindungi. Kita jelas kita nggak punya apa-apa. Kamu datang dengan pasukan gajah, kita pasti kalah. Daripada kita cari mati, biar yang punya yang akan melindunginya. Akhirnya setelah itu Abdul Muthalib malah ngajak orang-orang Mekah itu untuk naik ke bukit. Jadi kan kalau posisinya Ka'bah itu kan di bawahan, sekitarnya kan bukit-bukit semua itu. Jadi dia kayak peci di balik begitu. Nah, jadi dia di dalam kayak kolam gitu. Sehingga Abdul Muthalib minggir sama orang-orang Quraisy, sama orang Mekah tuh minggir naik ke bukit. Kita nonton apa yang akan dibuat oleh Allah kepada orang yang mau menghancurkan Ka'bah. Akhirnya mereka nonton itu. Allah SWT kirim burung-burung untuk menghancurkan mereka semua. Wallahu a'lam. Jadi itu ringkas cerita tentang, atau ringkas tafsir tentang surah Al-Fil. Sehingga ini dijadikan atau bertepatan dengan tahun kelahiran baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu bagian terakhir itu faja'alahum ka'asfin ma'kul. Allah menjadikan mereka seperti daun yang dimakan. Daun yang dimakan. Maksudnya di sini apa namanya, tafsirnya daun yang dimakan oleh hewan. Dabah itu hewan yang melata kayak sapi, kambing begitu, namanya dabah. Kemudian dimakan, setelah dimakan diremat-remat, kemudian jadi kletong, jadi kotoran. Itu mungkin mereka hancur lebur begitu. Nah, jadi kawaraki zar'in, seperti daunnya tumbuhan, akalat huddawab, yang dimakan oleh binatang, wadasathu, kemudian daun itu sudah dikeluarkan sebagai kletong.
wa afnathu dan menghancurkannya, melumatnya. Ay ahlakahumullahu taala kullu wahidin, Allah menghancurkan mereka masing-masing itu dengan batunya masing-masing. Dan itu diceritakan di batunya tertulis namanya. Sama dengan kayak kaum Nabi Lut, kaum Sodom itu juga ketika itu dibalik tanahnya, kampung itu dibalik, kemudian ditambah lagi dengan batu-batu yang dihujani batu-batu, dan itu batu-batu juga begitu sama, tertulis namanya si fulan akan dihancurkan oleh batu ini, dan itu nggak meleset, semua terhantam oleh batunya masing-masing. Wallahu a'lam. Oke, mungkin satu persatu saja malam ini kita baca tafsir dari surah Al-Fil. Mudah-mudahan bisa difahami, ditambah ilmu untuk kita semuanya. Dan akhiri, subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.